Oke, artinya banyak juga peran dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama bekerja di PT KKA ini. Tapi kalau kita kaitkan sedikit Bang MH terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar. Kita tahu Bapak Jokowi pernah bekerja di PT KKA dan riset juga sudah banyak dilakukan oleh Bang MH dan juga Bang Halis hingga akhirnya lahirlah buku Jejak Jokowi di Gayo. Dari kacamata Bang MH sendiri sebagai jurnalis senior juga di Aceh, itu bagaimana tanggapan Bang MH terkait ya fenomena atau ya apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Karena kalau kita melihat sekilas akan sulit Bapak Jokowi diterima bekerja jika tidak memiliki ijazah ini. Bagaimana tanggapan Bang MH? Pengumuman kakak menerima eh, pelamar kerja itu kan ditunjukkan untuk sarjana, Sarjana yang pada saat itu. sarjana Fakultas Kehutanan. Jadi jelas dulu mungkin belum ada sebutan S1, S2, S3 tahun Hmm. 85. Jelas untuk insinyur lah. Dulu saya kuliah di pertanian juga dipanggil insinyur, tapi kemudian masa saya kan nggak lagi insinyur lagi jadi SP. Mm-mm. Tahun 2000 berubah panggilannya, 90-an berubah dari gelar insinyur berubah jadi gelar SP. Jokowi kan otomatis begitu tamat kerja tahun 85. Kita kan teman-teman cari kerja tuh, saling mengintip siapa teman udah kerja. Iya. KA itu kan badan usaha milik negara itu, BUMN. Mm-mm. Jadi pasti tuh keren loh bisa kerja di KKA. Dan pasti teman tuh saling intip, loh dia kalau jika Joko Widodo tidak tamat kuliah, itu kan udah masuk laporan, loh dia kan nggak tamat kuliah, kok bisa kerja di, kan gitu ceritanya. Iya. Yang namanya tahun 85, orang masih idealis, belum terpikir Joko Widodo kan masih mahasiswa fresh graduate yang pertama, jadi nggak Betul. terpikir macam-macam gitu. Jadi Mm-mm. kita kan dulu kan kalau sidang masa saya kan kalau teman ikut seminar proposal dan dulu kita kan ikuti terus teman, Iya, kan iya. itu dulu kan tahun 80 90-an, saya kan generasi 90-an. Jadi 80-an yang hampir sama, saling ikuti saling mengintip, kalau teman udah dapat kerja 86 mungkin kirim surat, nah belum semua orang ada telepon. Ini Mm-mm. tahun 86 loh, bukan tahun 2000. Jadi saling intip, kalau Joko Widodo tidak tamat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, kan bisa ngomong, loh dia nggak tamat. Mm-mm. Contoh saya kuliah di Fakultas Tarbiyah Araniri jurusan Bahasa Inggris. Saya ikut sudah sampai praktek mengajar. Jadi praktek mengajar di SMP di Lamprik di depan Rumah Sakit Jamidin. Tapi saya tidak tamat, tinggal 2 langkah lagi. Sidang ini apa nulis skripsi sama nih. Tapi teman-teman lain tahu saya nggak tamat kuliah dan saya sadar saya nggak tamat kuliah di Tarbiyah jurusan Bahasa Inggris. Walaupun hingga 1 langkah lagi nulis skripsi, kemudian kan naik sidang, Mm-mm. naik sidang udah selesai kan dua, tapi saya nggak tamat. Artinya kan teman-teman kan saling intip, saling tahu. Kalau Joko udah nggak tamat kuliah di UGM, lo dia gimana bisa melamar situ? Pasti bocor sampai ke kampus, dan kampus kan bangga kalau alumninya itu bisa diterima di perusahaan milik negara. Iya. Gitu. Kalau bohong nggak seperti hari ini ada berita ketua Paswa ini yang di Aceh Barat ya, yang tadi pakai ijazah orang, kan ketahuan tuh. Makanya ijazah itu nggak boleh dipamerkan di medsos karena ada nomor, sama kayak nomor KTP NIK itu nggak boleh dipamerkan, itu rahasia tuh. Jadi ijazah gitu juga. Makanya teman-teman Joko Widodo itu tahu dia tamat kuliah jadi S1 pasti sama-sama, cuma kan belum semua terungkap. Teman Joko Widodo yang di Bima kan udah bilang dia satu angkatan dengan Joko Widodo, tapi Iya. kemudian kan dibully dia. Saya juga dibully juga di grup WA, dibilang Mm-mm. penjilat, menjijikan dan segalanya. Padahal kan saya melihat dari analisis dari aspek sejarah teman-teman yang kami wawancara Iya. gitu.